Ciri otot polos yaitu yang pertama, memiliki satu sel yang berada di tengah, yang kedua, tidak memiliki garis melintang, sehingga disebut polos, yang ketiga, bekerja di luar kesadaran dan tidak bekerja atas perintah otak, disebut juga otot tak sadar, yang keempat atau yang terakhir, berbentuk gelondong dengan kedua ujung yang runcing. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi otot polos adalah menyusun dan membentuk organ dalam manusia, dan menggerakkannya secara otomatis. Otot polos bisa berkontraksi dan menahan, sehingga digunakan dalam banyak fungsi di tubuh, mulai dari pencernaan, peredaran darah, hingga pembuangan zat sisa oleh tubuh. Otot polos hampir ditemukan di seluruh tubuh, di antaranya terletak di organ pencernaan, paru-paru, pembuluh darah, iris mata, dan bahkan di bawah kulit. Selanjutnya adalah contoh. Contoh otot polos yang terletak di lambung dan usus. Kita secara otomatis bergerak saat mencerna makanan, tanpa perintah dari kita. Selain itu, otot polos juga ada di kandung kemih. Saat otot itu berelaksi, kita bisa menahan pipis sampai di kamar mandi. Kemudian otot itu berkontraksi agar air pipis bisa keluar. Jaringan otot lurik. Jaringan otot lurik disebut juga sebagai jaringan otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, jaringan otot lurik disebut sebagai daging. Selanjutnya, untuk letak jaringan otot lurik. Otot lurik ada yang terletak pada bagian lengan tangan dan kaki, ada juga yang terletak pada bagian dada, paha, dan juga betis. Selanjutnya, untuk ciri-ciri jaringan otot lurik. Ciri yang pertama, memiliki banyak inti sel. Nah, inti selnya ini berbentuk silindris panjang dengan bagian ujung-ujungnya meruncing, tetapi agak membulat pada bagian yang berbatasan dengan tendon. Ciri yang kedua, yaitu bekerja dengan kesadaran dan perintah otak. Karena bekerja dengan kesadaran dan perintah otak, jaringan otot lurik ini bersifat volunter, yaitu bekerja di bawah kesadaran dan dapat diperintah. Ciri yang ketiga yaitu berukuran panjang. Di sini panjangnya dari 1 sampai 40 mm dan berdiameter dari 10 sampai 100 mikrometer. Adapun ciri-ciri yang lainnya, yang pertama, jaringan otot lurik tidak bercabang-cabang. Yang kedua, memiliki mitokondria yang besar yang terdapat banyak sekat di dalamnya. Yang ketiga, aktivitas selnya sangat cepat, tetapi mudah lelah. Yang keempat, miofiber pada jaringan otot lurik terdiri atas filamen tipis dan filamen tebal yang sejajar dan tersusun secara berdampingan. Selanjutnya, untuk fungsi jaringan otot lurik. Fungsi yang pertama yaitu menyusun kerangka tubuh dan menggerakkan tubuh. Menyusun kerangka dan menggerakkan tubuh diatur oleh aktivitas cabang somatik dari sistem saraf perifer dengan kecepatan kontraksi otot yang sangat cepat. Fungsi yang kedua, jaringan otot lurik berperan dalam mengatur suhu. Nah, dengan kontraksi otot yang sangat cepat ini untuk mengeluarkan panas dan dapat meningkatkan suhu tubuh. Selanjutnya, untuk contoh kerja dari jaringan otot lurik. Contohnya seperti berlari, berenang, mengangkat benda, dan lain sebagainya. Otot jantung. Seperti namanya, otot jantung adalah otot yang terletak di jantung. Ciri-ciri otot jantung, yang pertama, memiliki inti sel yang berada di tengah. Yang kedua, kontraksinya kuat dan berirama. Dan yang ketiga, bekerja di luar kesadaran. Sama halnya dengan otot polos, otot jantung bekerja di luar kesadaran. Jadi, otot jantung ini termasuk ke dalam otot involunter, karena
Setiap saat jantung kita berdetak, hal tersebut tanpa perlu diperintah oleh kita. Sel otot jantung berbentuk silinder dengan ujung bercabang 2 atau lebih. Percabangan di ujung sel jantung disebut dengan sinsitium. Panjangnya berkisar sekitar 50 hingga 100 mikrometer. Diameternya berkisar 10 hingga 20 mikrometer dan banyak mengandung mitokondria. Juga cenderung berwarna kecoklatan karena mengandung banyak endapan pigmen lipofuksin. Otot jantung berkontraksi secara ritmis dan otomatis sekitar 72 kali per menit. Pada permukaan dalam jantung terdapat sel khusus berukuran lebih besar dan lebih tebal, disebut dengan serat Purkinje, yang berperan dalam sistem penghantar rangsang. Otot yang tebal di jantung ini berkontraksi dengan memompa darah keluar dan berelaksasi sehingga darah bisa kembali masuk ke jantung. Selain itu, fungsi otot jantung adalah menyusun jantung, menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan sisa metabolisme tubuh, serta menunjang pekerjaan jantung lainnya. Pengertian jaringan saraf. Jaringan saraf berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron dan sel-sel pendukung atau sel glia, sel yang menunjang dan melindungi neuron. Jaringan saraf berfungsi untuk menerima rangsang, mengolah, dan memberikan reaksi yang tepat terhadap rangsangan yang datang. Oleh karena itu, jaringan saraf berperan dalam mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh. Jaringan saraf terdapat pada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang, serta pada sistem saraf tepi. Sel saraf mempunyai kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Iritabilitas adalah kemampuan sel saraf untuk merespon perubahan lingkungan, sedangkan konduktivitas adalah kemampuan untuk menghantarkan impuls-impuls saraf. Yang kedua, jenis-jenis jaringan saraf. Berdasarkan fungsinya terdapat 3 macam. Yang pertama itu sel saraf sensorik, berfungsi mengantarkan rangsangan dari reseptor penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Yang kedua, sel saraf motorik, berfungsi mengantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Yang ketiga, sel saraf penghubung, merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Yang ketiga, ciri-ciri jaringan saraf. Jaringan saraf memiliki ciri 5. Yang pertama yaitu jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf neuron yang mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai juluran sitoplasma yang panjang. Yang kedua, sel saraf juga disusun oleh sel neuroglia yang terdapat di sistem saraf pusat. Yang ketiga, sel saraf terletak menyebar di seluruh tubuh hewan. Yang keempat, di dalam satu sel neuron, sitoplasmanya mengandung ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Neuron mendapatkan suplai makanan melalui sel neuroglia yang menyelubunginya. Yang kelima, neuron tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Neuron atau sel saraf. Setiap neuron terdiri atas badan sel, dendrit, akson atau neurit, selubung mielin, sel Schwann, dan nodus Ranvier. Yang pertama ada badan sel. Badan sel merupakan bagian utama dari neuron. Fungsi badan sel adalah menerima impuls dari dendrit. Kedua ada dendrit. Dendrit adalah cabang-cabang badan sel yang pendek, berfungsi menghantarkan impuls dari neuron sebelumnya ke badan sel. Yang ketiga ada akson atau neurit. Akson atau neurit adalah cabang badan sel yang panjang dan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Keempat, selubung mielin, yaitu selubung lemak yang membungkus akson,
Fungsi selubung mielin adalah sebagai pelindung bagi neurit agar tidak mengalami kerusakan. Kelima ada sel Schwann, yaitu sel-sel yang membungkus dan membentuk selubung mielin. Fungsinya adalah mempercepat pergerakan impuls, membantu menyediakan makanan untuk akson, dan juga membantu akson melakukan regenerasi. Yang terakhir atau keenam, yaitu nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah lekukan-lekukan di antara segmen selubung mielin atau bagian dari akson yang tidak tertutup selubung mielin. Fungsi utamanya sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Berdasarkan percabangan pada badan sel, neuron dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, neuron unipolar, yaitu neuron yang badan selnya hanya bercabang satu. Yang kedua, neuron bilopolar, yaitu neuron yang badan selnya bercabang 2. Cabangnya ada dendrit dan akson. Ketiga, yaitu neuron multipolar. Neuron multipolar adalah neuron yang badan selnya memiliki banyak dendrit dan 1 akson. Dendrit sendiri merupakan cabang yang pendek, sedangkan akson merupakan cabang yang panjang. Neuroglia atau sel glia merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Neuroglia juga membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia sendiri fungsinya yaitu menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron, membentuk selubung mielin pada sel saraf, mempertahankan keseimbangan tubuh, menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat, dan berpartisipasi dalam transmisi sinyal sistem saraf. Neuroglia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama, neuroglia yang mendominasi sistem saraf pusat. Terdiri dari 4 macam sel, yaitu yang pertama, mikroglia, adalah neuroglia yang merupakan bagian dari sistem imun bagi sistem saraf pusat. Mikroglia berupa sel kecil yang beraksi sebagai fagosit dan berfungsi membersihkan komponen yang dapat mengancam sistem saraf. Yang kedua, ada oligodendrosit, adalah sel yang fungsinya sama dengan sel Schwann. Nanti kita akan bahas tentang ini, yaitu berperan membentuk selubung mielin bagi sistem saraf pusat. Oligodendrosit tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi sehingga kerusakan pada sistem saraf pusat seringkali menyebabkan kecacatan permanen. Yang ketiga adalah astrosit. Astrosit adalah neuroglia yang mempunyai bentuk seperti bintang. Fungsi dari astrosit yaitu memperbaiki cedera otak, berperan dalam aktivitas neurotransmitter, dan menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lain. Yang terakhir, ada sel ependim. Sel ependim adalah sel berselia yang melapisi bagian dalam rongga yang berisi cairan cerebrospinal. Gerakan dari silia ini ikut berperan dalam mengalirkan cairan cerebrospinal di seluruh ventrikel otak. Sel ependim juga berfungsi melapisi dan melindungi medula spinalis, serta ikut membentuk cairan cerebrospinal. Dan kelompok yang kedua adalah neuroglia yang mendominasi sistem saraf. Dari kelompok ini cuma ada 1 macam sel, yaitu sel Schwann. Sel Schwann merupakan jenis neuroglia yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk selubung mielin sel saraf pada sistem saraf pusat. Tugas dari sel Schwann ini dijalankan oleh sel oligodendrosit, yaitu membentuk selubung mielin bagi sistem saraf pusat.